Hi everyone, welcome back to Cosmic Conversation. Jadi topik hari ini kita apa nih, Hen? Topik hari ini kita bakal bahas soal boundaries. Nah, which is kinda important ya, dan somehow di keluarga-keluarga Asia itu somehow non-existent gitu loh. Ya gak sih? Lu kerasa gak sih? Yes, bener. Makanya it's quite a topic loh di generasi kita karena kayak it's something new dan generasi di atas kita kurang paham gitu kan. Betul betul. Nah, kayaknya tuh orang-orang zaman dulu tuh ngerasa ya, apalagi misalnya dari generasi yang lebih tua ke generasi yang lebih muda, bahwa mereka tuh punya hak untuk masuk ke area yang kita anggap private gitu. Misalnya kamar kita langsung Hmm, dibuka atau enggak mereka suka tanya-tanya hal yang kayak bener. agak gak nyaman gitu ya guys ya. Hen? Iya, bener banget. Kalau menurut lo sendiri ya, tapi boundary itu sebenarnya apa sih kalau buat lo pribadi? Boundary itu buat gue pribadi ya, itu tuh kayak Ya. batasan yang gua apa bahasa Indonesia ya, kayak yang gua pasang di hidup gua, di mana gua tuh gak mau ada banyak orang yang tahu, atau hanya orang-orang tertentu yang tahu, atau hanya gua yang tahu. Nah itu menurut gua boundary. Menurut lo apa tuh, Pen? Kalau menurut gue, boundary itu lebih ke ya batasan atas Mhm. hal-hal yang gua anggap penting dan valuable yang gua nggak bisa tolerir kalau orang lain tuh berusaha ubah atau paksain value-nya mereka ke gua gitu. Itu bener sih itu sih. Kayak itu tuh bisa banyak hal ya guys ya. Misalnya nih kayak yang tadi gua kasih contoh nih ruangan kita nih. Kalau misalnya menurut gua ya, terus misalnya ada orang Mm-mm, yang tiba-tiba mm-mm. masuk ke ruangan gua terus tiba-tiba tidur di sana kayak gitu. Terus orangnya nggak dekat itu gua bakal kesel banget sih. Iya iya Kayak iya. So gitu loh. itu Karena ada apa? Itu kan physical boundary sama berarti mungkin emotional boundary. Jadi ada macam-macam ya jenisnya. Nah, kalau misalnya di contoh gue yang tadi itu ya Hen ya, itu tuh meskipun itu physical boundary, itu tuh sebenarnya Mm, manifestasi dari psychological boundary juga karena kamar tidur itu something yang gue anggap kayak my sanctuary. Makanya gue mm, dekorasi kamar gue dan itu tuh kayak my safe space, my private space karena mm. like there are a lot of things private happening here. For example, my sleep Ya, kayak gitu loh. ya, Makanya makanya gue ya, gak mau orang-orang tiba-tiba masuk ke kamar gue terus kayak ransacking my room gitu. I really really hate it. Gitu ya. sih Hen. Bener. Nah, Nah, kapan pertama kali lo menyadari lo butuh boundaries? itu pasti gue masih kecil sih. Ini tuh ya guys ya, kayak Hmm, misalnya nih, ada misalnya lu pernah ngeliat kan anak-anak nih gak mau sharing ya, toys ya gak sih. ya, Pasti ya. lu pernah lah ngedengar atau enggak lu sendiri ngerasain atau lu ngeliat kayak gitu. Nah itu tuh sebenarnya Mm-mm, apa, kayak beyond unwillingness to share ya, itu tuh mungkin mm-mm, anak-anak tuh sebenarnya actually exerting boundary, kayak hey you know what, this is mine, this is my private thing and I don't want to share it with others kayak gitu loh, kayak something mm-mm, that is theirs gitu sih. Nah, mm-mm. tapi mungkin anak-anaknya namanya juga anak-anak belum nyadar. Nah, makanya Ya, mereka wujudnya adalah mereka pelit. Padahal sebenarnya mungkin itu tuh mereka ah, exerting boundary, exerting autonomy gitu loh di hmm, benda-benda yang mereka anggap milik mereka gitu sih Hen. hmm, hmm, Jadi hmm, lu hmm. nanya gue pertama kali kapan gue nyadar punya boundary, mungkin sebenarnya udah lama ya, cuman hanya pasti gue dewasa aja gue punya punya kayak I have the words to describe it gitu loh. Oke, make sense. Lalu kapan nih Hen nih? Mungkin lu lebih aware dari gue, lebih woke. Ju- Gila, gue jujur nggak pernah tahu itu em, apa namanya soal boundary ini sampai I think during COVID. Jadi all my life Seriously? gue tuh iya all Oh, my life kayak I grew up with value kayak anything tuh harus di share gitu karena I'm the oldest in the family, the oldest grandson, the oldest son. Jadi kayak kamu kalau punya apa-apa harus share ke adik-adik kamu, ke cousins kamu yang lebih muda, yang kayak gitu. So I always feel like oh nothing that I have is my own thing gitu. Ngerti gak sih? So sad. I Iya, even kayak seriously. misalnya,
Bener-bener. Sampai pas during COVID, jadi waktu before COVID, gue kan udah tinggal sendiri. Oh, Terus pas COVID, gue back move in with my parents for oh, for safety reasons segala macam gitu ya. Lebih keurus oh, juga kan. Nah, waktu itu kan zamannya WFH working from home ya. Gue tuh ada momen-momen dimana gue lagi meeting and then my parents masuk ke kamar kayak not even asking like mau makan gak or apa tapi lebih kayak commanding nyuruh kayak makan. Atau even hal-hal simple kayak pesenin ini dong, pesenin aqua galon gitu misalnya, atau bisa nggak ke supermarket depan beliin ini. Tapi gue lagi in the middle of a meeting sampai akhirnya gue kayak harus ngomong baik-baik sama mereka, guys, just because gue kerja dari kamar bukan berarti gue tuh lagi tidur-tiduran dan gak make money gitu. Sampai gue pasang tulisan di depan pintu kamar gue, please knock to my parents. And then ya akhirnya gue nggak tahan, kayak gue di balik ke rumah orang tua tuh cuman 7 bulanan. Begitu the border is open, I ran away to Bali. Sampai sekarang nggak pulang-pulang oh, itu gila sih. gitu. Anjir gak ngetok dong mereka. Fuck man, I hate that. Iya, tapi that's a normal sih apparently for parents, especially ya gitu. Un Jadi gue baru nyadarnya oh, kayak recently banget bahwa oh ini tuh sebenarnya nggak boleh gitu, dan gue baru terekspos dengan konten-konten soal boundaries. Baru gue merasa kayak oh actually nggak semua hal yang gue punya itu harus gue bagikan, dan gak semua hal itu harus gue paksa orang untuk mengerti apa yang gue mau, apa yang gue pandang valuable gitu. oh, oh. Itu tuh padahal sebenarnya makanya ada kayak ada kata kayak phrase open door policy kan. Karena sebenarnya Hmm. pintu yang tertutup tuh itu tuh is actually a physical boundary that like people you know what, you have to knock. Coba Hmm. kalau misalnya misalnya lo lagi telanjang nih di kamar gimana? Ya gak sih? Oh Asli, my bener. god. Bener Oh, banget. what the hell? Why didn't they knock? Itu untungnya keluarga gua enggak sih. Misalnya nih, Ya. gua kalau misalnya ke Indonesia, ya gua ke rumah Hmm. bapak gua kan, karena apartemen gua kan itu ya disewain ke orang lain kayak gitu. Nah, jadinya gua kalau Mm-mm. misalnya pulang ke bapak gua. Nah, untungnya ya kalau misalnya udah waktunya tidur nih, dia balik ke Mm-mm. kamarnya dia, gua balik ke kamar gua, lalu kami udah Mm-mm. kayak say good night kayak gitu, udah tutup Mm-mm. pintu. Dan kalau misalnya mau buka ya emang harus ngetok sih. Untungnya dia juga ngetok. Soalnya gue ngomong ke dia, Pap, kalau misalnya aku lagi telanjang gimana? Atau kalau misalnya, Hmm. you know, lagi miau-miau Mm-mm. gimana? Iya, iya, iya. Iya kan, maksudnya, you know, I'm a human being gitu loh. Kita tuh punya kayak Yes, punya vulnerable moments gak sih? Nah, kayak itu harus ngetok bener. gitu sih. Nah, guys, Heeh. berhubung nih, hampir Chinese New Year dan Hmm. somehow hampir Lebaran juga kan, Hmm. kumpul keluarga, guys. Ini Hmm. kalian pasti tahu bakal ditanya apa. Ini gue familiar banget. Coba Hen, lu shoot, Yes. lu coba list pertanyaan klasik yang ditanya sama tante-tante dan om-om di perkumpulan keluarga ini apa? Go ahead. Wah, gila, banyak banget. Jadi pertama udah pasti relationship, kayak kapan nikah, atau even sometimes bukan pertanyaan tapi pernyataan lebih kayak masih sendiri aja, gitu ngerti kan? Ay, Gitu. Terus misalnya soal tubuh atau fisik kayak gemukan ya, kurusan ya, oh my kok god. lagi Oh jerawatan, my god. sampai hal-hal kayak life choices misalnya kayak di Bali betah banget nggak pulang, nggak ngurusin orang tua kayak gitu, Hmm. gitu. Dan berhubung nih, gua Imlek bakal balik kan. Makanya ini gua taruh Hmm. topik ini sengaja hari ini nih deket-deket Imlek ya, gitu loh. Ini Ya, actually like around a month ya, before around a Chinese month. New Year. Nah, Ya, guys, menurut kalian ya, viewers, nih menurut lu deh, Hen, invasive hmm. guys itu pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Buat lu ya, Ya, buat gue pribadi, iya banget. I swear to God. Nah, lu kalau misalnya ditanya kayak gitu, lu jawab apa biasanya? Jujurly ya guys ya. Go ahead, head. Lu menjawab apa sih biasanya? Jujurly,
jujurly gue orangnya nggak gitu suka konflik. Jadi gue biasanya senyum aja. Terus kayak gitu. I didn't even respond or answer, but gue tuh udah cut off or like stop attending any family events, even kayak Christmas, Lebaran. Both of my parents celebrating that kan. Gue tuh udah nggak pernah come home to celebrate that with my family karena buat gue kayak I don't want to be put in a situation like that anymore gitu sih. Even kayak misalnya nih gue mau pulang, gue bakal bilang to my parents kayak, you know what, I'm gonna go home this Lebaran or this Christmas, but I just want to celebrate it with both of you. So I don't want you to force me to meet my grandparents, my aunts, my uncles. No, for me, my family is just the two of you. Gitu. And then Oke. my parents terpaksa mengerti bahwa anaknya sangat amat strict terhadap peraturan tersebut gitu. So iya gitu sih. Jadi gue sebenarnya sudah lama nggak kumpul yang keluarga besar lagi karena biasanya pertanyaan-pertanyaan tersebut kan datangnya dari keluarga besar ya, dari om tante gitu-gitu. Jadi ya dulu sih gue cuman senyum aja. Kalau lo jawab jawab apa? Gue penasaran. Oke, sebelum gue jawab apa ya. Nah, ini Iya. guys, ini menurut gue itu tuh contoh yang bagus banget. Itu tuh lu sebenarnya actually you're exerting your boundary. Lu hanya maunya gitu karena lu gak nyaman. Misalnya kumpul sama sanak saudara lu yang lain kayak gitu loh. It's actually boundary. So good job. Nah, sekarang gue jawab apa? Misalnya nih, dia tanya, kapan nikah? Biasa sih gue jawabannya, hehe. Kenapa? Kuku mau bayarin. Terus gue sih ngomong, ya udah aku minta 600 juta ya buat nikah biar bagus gitu. Terus ntar aku taruh namanya Kuku di screen kayak gitu. Disponsori sama Kuku siapa kayak gitu. Kuku tuh by the way kayak tante kayak gitu loh kalau misalnya di Mandarin. Lalu orang itu kan mereka juga suka komentar nih, itu body shape gue katanya. Wei itu nama Mandarin gue. Gue di rumah dipanggil Wei gitu. Wei, kamu tuh kayak kurusan ya? Terus aku jawab, masa kok six packnya tetap ada kok. Terus kalau misalnya kadang-kadang ya, misalnya ada kuku gue yang kurus nih, yang kayak ceking kayak gitu, dia yang paling suka komentar sih. Ya, kok kamu kayak kurusan ya? Terus aku ngomong, iya kan aku belajar dari Kuku biar selalu langsing kayak gitu meskipun Kuku udah tua. Ouch. Gue suka kayak gitu sih. Terus ya ada teman bapak gue nih yang punya gym di Bandung. Nah dia tuh suka, gue males deh. Dia tuh suka komentar, oh ya si Franz mah kerja di luar negeri ya, pasti uangnya banyak banget. Terus gue ngomong gini, ya amin. Yang penting cukup buat makan 3 kali meskipun saya jadi TKI di luar negeri kayak gitu. Kalau misalnya kaya sih diaminin aja biar kaya om. Gitu. Kesel kan, menurut gue tuh ya guys ya, kayak pertanyaan-pertanyaan kayak gitu kayak it sounds just so invasive. Kayak guys, kulit gua, badan gua, apakah gua mau nikah atau enggak nih. Ini juga gue suka dikomentarin sih karena adik gua kan udah nikah nih, dan ya maksudnya udah lebih kasih dari gua. Kayak dia tuh nikah ngelakain kokonya, itu tuh which is quite a tabu gak sih kalau misalnya di budaya Indo atau di budaya Chinese gitu. Nah makanya suka ada orang yang nanya, tuh, weh si Kevin tuh udah nikah, kamu kapan nikah? Itu itu urusan mereka. Gue mau nikahnya kapan? Pacarnya gak punya. Kayak gitu sih Hen. Nah, biasanya sih gue jawab gitu. Jadi ada respon orang tuh bisa beda-beda. Ada silent approach, ada humor, polish approach, ada juga yang direct ya gitu. Dan kadang-kadang respon kita tuh bisa salah satu dari ketiganya ya kan. Kalau towards my family gue udah silence, tapi kayak for stranger or for friends gue mungkin bisa very direct, kayak gue bilang no I don't want that or I don't like it, I'm not feeling comfortable with it, answering it gitu. Menurut lo ya, dengan kita mengetahui our boundaries gitu kan, and then kita choose to protect it, itu kan kayak kesannya kalau di
our society tuh we're very selfish in a way, ya kan? Oke. How menurut lu gimana caranya membedakan when we're being selfish and it is actually part of self-respect? Gini loh Hen, kalau misalnya menurut gue ya selfish ya, kita tuh kayak we actually do something at the expense of others. Ngerti gak sih? Kayak misalnya nih, Yes, ya. gua gak mau bagi-bagi makanan gua, terus kalau misalnya gua gak bagiin makanan gua, orang lain kelaparan. Atau misalnya nih, kayak there's an opportunity kalau misalnya gua ambil, orang lain deprive gitu. Nah, kalau misalnya gue ya, self-respect itu kita melindungi apa yang punya kita without an expense of others gitu loh. Misalnya nih, kalau misalnya kita pakai pertanyaan-pertanyaan tadi ya, misalnya yang kapan nikah kayak gitu, terus kita ngomong, Om itu bukan urusan Om. Misalnya kayak gitu. Saya nikah atau enggak, emang urusan sama Om apa kayak gitu. Misalnya nih, kita ngomong Ya. kayak gitu. Ya. Ya. Emang kita ngejahatin si Om itu? No, we're just protecting our privacy, like the things that we think are private, gitu loh. Iya. True. Gitu sih Hen, kalau misalnya menurut gua ya. Jadi lebih ke motivasi dan juga dampaknya ke orang lain seperti apa, gitu loh. Dan juga nih, Hen sorry ya, ini gua agak melebar dikit. Menurut gua kalau misalnya kita melindungi privacy kita dan juga melindungi boundary kita, it's actually a form of self-love gitu loh, and self-respect. Kalau misalnya kalian merasa terpaksa ngejawab pertanyaan itu karena takut dijudge sama orang lain atau gimana, justru kalian tuh you're actually hurting yourself because kalian tuh kompromi ke diri kalian sendiri dan ngebagiin hal-hal yang kalian gak nyaman bagiin ke orang lain kayak gitu. Why? Like supaya biar orang lain gak ngomongin kita, supaya kita enak hati kayak gitu. No babe, gitu loh. Menurut gue ya. Menurut lu apa tuh? Gue balikin pertanyaannya, kita denger jawaban lu. Jujur, semua sudah terjawab. Jadi apa yang lu utarakan dan bicarakan itu gue 100% setuju. Batasnya adalah ketika, jadi gini, setiap kali kita mau bertindak, berucap, berkata-kata, apapun itu, kita tuh harus bisa ngebiasain diri bahwa is it me being mindful or is it me being nosy gitu or being annoying, ngerti gak sih? Kalau sudah ibaratnya merugikan orang lain ya, of course that is very selfish ya kan. Contohnya tadi kayak semua yang Frans sudah sebutin gitu ya. Tapi kalau misalnya itu sebenarnya nggak merugikan orang lain, nggak harming orang lain, that is self-love and that is self-respect gitu. Nah cuman di Indonesia tuh terutama atau mungkin di Asia in general, orang tuh masih suka menyamakan harmful actions itu dengan sakit hati gitu. Jadi kadang-kadang gini nih, persepsi gua dulu juga ya sebelum gua tahu soal this whole boundaries thing adalah gue nggak mau jawab kayak gitu atau gue nggak mau jujur karena nanti orang itu sakit hati gitu. Padahal sakit hati itu urusan masing-masing orang, ngerti nggak sih? Selama kita intentionnya bukan menyakiti orang tersebut, seharusnya tuh nggak apa-apa gitu ya. Kecuali kita ngomong sesuatu atau melakukan sesuatu dengan intention to hurt them. Dan that is selfish ya kan, kayak misalnya come back with mean words, rudeness gitu. Like we can answer politely dengan serius tanpa harus misalnya ngejatuhin atau misalnya dengan kata-kata kasar gitu. Kan kadang juga misal kalau ke keluarga kita bisa lah sopan ya. Tapi kalau ke strangers kadang-kadang kita juga bisa kayak ya ngapain sih lo mau tau banget anjing gitu. Kayak gitu. Ngerti gak sih? Tapi if it's the intention is not to hurt them, then for me that is not selfish. It's part of self-love. It's part of self-respect gitu sih. Jadi emang kita tuh jadi manusia harus benar-benar harus benar-benar sadar, aware in every second of our life, if possible. Itu jawaban bagus sih. Nah ini dari statement lu ya, gue mau kasih contoh nih dari cerita gue sendiri. Ingat gak guys yang pas lagi gue ngomong, iya biar saya langsing kayak kuku meskipun udah tua kayak gitu.
Nah guys, inget ya dari statement itu, gua tuh sebenarnya pasti gua ngomong itu tuh gua punya intention buat kayak menghina dia juga. Karena gua bete ya ditanya-tanya kayak gitu dan gue Iya. sebagai manusia nih itu tuh sebenarnya salah. Gua kayak gitu dan gua ngomong itu tuh with an intention to actually shame her, to hurt her, to give back the insult kayak gitu loh. Karena gua jujurly gua gak terlalu suka nih sama si tante gua yang ini. Nah makanya gua ngomong kayak gitu. Nah guys, you know what? Honestly, I really, really could have done better. Ya, gue bisa aja ngomong, oh iya, nggak kurusan, mau gendutan, yang penting saya sehat. Misalnya gue bisa aja ngomong kayak gitu kan. Ya guys, itu Iya, iya. satu lebih enak didengar, dan juga gue gak nyakitin orang lain, dan it actually kind of close the conversation. It could have Yeah. closed the conversation nicely. Tapi gue di in my ignorance, in my humanity kayak gitu. Not an excuse ya guys ya. Ini gue ambil Iya, contoh iya. aja karena gue Iya. juga ya itu a mistake. Gue ngomong kayak gitu dengan tujuan untuk menyakiti dan menghina si tante gue ini gitu loh. Just wanna give you an example from myself. That's very nice. I mean, we're all humans juga. Gue juga kadang-kadang masih bisa banget ke-triggered in. Yeah, it's easier to say to respond to rudeness with another rudeness, ya kan? Yes, Iya, tapi exactly. kayak nggak tahu ya, gue makin kesini makin tua tuh kayak seralu lah, gue capek gitu. Kayak Iya yang penting sih. yang penting gue nggak crossing your boundaries, yang penting gue nggak melakukan hal jahat ke lo, dan whatever you do, it's on you, not on me gitu. Bener guys, ini juga ini poin bagus banget sih. Jadinya dan ini juga nyambung sama lu tadi ngomong ini, kita sebenarnya orang lain sakit hati atau enggak asalkan intention kita nggak nyakitin itu sebenarnya urusan mereka. Ya gak sih? Betul. Nah, itu tuh guys, ini penting ya kayak punya pola pikir kayak gini. Karena sebaik apapun nih kita, orang lain bisa aja mikir kita tuh punya niat jahat terus jadinya sakit hati. Misalnya nih, Iya. misalnya ya, gua kasih contoh nih, Hen. Misalnya ada tamu datang ke rumah gua, terus misalnya gua bikin teh buat si tamu ini, wah gila ini enci Cina banget bikin teh. Tamu ini. Terus buat kayak nge-treat si tamu ini dengan oke gitu as a form of hospitality, gua pakai cawan teh terbaik. Intention gue bagus kan, gue hanya pengen nge-treat si tamu ini dengan baik, hospitality kayak gitu. Nah tapi kalau misalnya orangnya iri dengki nih, pasti gue misalnya kasih dia cawan terbaik, dia bisa ngomong anjir pamer si Franz sok kaya misalnya kayak gitu, bisa aja kan, ya gak sih? Iya. Nah itu tuh sama guys dengan setiap hal nih, jawaban kita waktu kita exert boundary. Bisa aja mereka mikirnya, wah ini orang kurang ajar nih. Wah ini orang gak sopan. Wah ini orangnya gak terbuka nih. Wah ini orangnya gak tahu sopan santun ke yang lebih tua kayak gitu. Jadi guys intinya mah terserah mereka mau mikirnya kayak gimana. Yang penting kita tuh exert boundary itu out of self-respect, self-love. Dan kita lakukan dengan sopan, dengan intention yang baik gitu. Benar. Jadi apa yang orang lain pikirkan dan rasakan itu bukan ada di kendali kita ya. It's not within our control. Yang penting kita make sure ketika kita melakukan sesuatu itu, it is actually for us. I think that is okay to be selfish kalau konteksnya kayak gitu. Contoh tadi misalnya mau serve tamu dengan cup or teapot yang paling mahal, yang paling bagus yang lo punya gitu ya as a host. Harusnya intentionnya itu kita jaga bahwa gua mau ngeluarin yang paling mahal nih bukan buat pamer atau bukan buat impress tamu gua, tapi karena gue suka dan gue appreciate tamu gue mau dia minum dari barang yang terbaik, ya kan? Benar. Gitu. So kalau misalnya ternyata si tamunya nggak suka atau tamunya iri atau malah ngejudge lo pamer, ya itu urusan dia. Toh yang penting lo tahu bahwa gua ngelakuin ini buat appreciate lo kok sebenarnya gitu. Kalau lo nggak bisa appreciate balik, that's on you gitu. Bener. Nah, sebenarnya idealnya ya, misalnya kita balik lagi ke interaksi orang, kalau misalnya kita ada yang ngorek-ngorek privacy kita nih, misalnya nanya tentang sex life kita, atau enggak kayak gimana, kayak gitu. Nah, sebenarnya kita jawab apa, yang penting intention kita bagus, orang lain mau mikir apa,
itu terserah mereka. Ini gue kasih contoh nih interaksi gue akhir-akhir ini. Nah di Instastory gue tuh si teman dekat gue tuh ngasih kondom nih ke gue. Oke. Si orang ngasih kondom. Ya terus gue buat lucu-lucuan kayak gitu. Gue itu aja apa sih? Gue foto gitu, gue pegang kondomnya, terus gue senyum foto. Nah terus tuh gue si captionnya adalah sebenarnya gue gak perlu ini karena gue on prep daily gitu loh. Nah terus ada komentar teman gue orang Singapura, wah lu minum prep daily emang lu so aktif itu ya. Nah terus karena sebenarnya gak terlalu deket juga ya, dan karena gue sama orang lain yang seumuran gitu, gue ceplos langsung belak-belakan kayak gitu. Terus gue ngomong gini, my sex life is not your business. That's good. That's actually good, right? Nah terus teman gue juga hormat banget nih sama teman gue ini. Dia ngomong, you know what, you're right, I'm sorry for asking. That was the ideal response gitu loh guys. Nah, ini juga kita semua bisa belajar ya dari interaksi ini, apalagi dari jawaban teman gue ini. Kalau misalnya kalian nih nanya sesuatu, terus orang lain ngomong, oh gue gak nyaman jawabnya, atau gue misalnya misalnya jeblak kayak gitu, ini bukan urusan lu gak usah nanya kayak gitu. Ini jawaban teman gue tuh itu template jawaban terbaik yang bisa kita kasih. Oh ya sorry udah nanya, like sorry for asking gitu loh. Kita bisa belajar dari interaksi itu, gitu sih. Betul. I really respected the answer, gitu. Iya, I think kita berdua lumayan quote unquote beruntung that we somehow has this mindset, ya kan? Tapi gimana dengan most people, especially yang masih stuck di culture budaya kayak gitu, di keluarga kayak gitu, lingkungan pekerjaan kayak gitu, dimana di sini tuh nggak enakan itu such a big boundary blocker, I think. Ya kan orang nggak bisa communicate their boundaries karena di sini tuh ada aduh nggak enak, apa-apa nggak enak gitu. Gimana ya cara untuk misalnya kayak ngasih tahu orang dan bisa belajar stop nggak enakan gitu. Itu menurut gue susah ya. Cuman tuh ada aja caranya buat kita kayak nge-divert attention gitu loh. Misalnya ada yang nanya nih, Franz lu gay bukan? Ada loh yang pernah nanya kayak gitu. Goblok. Si aja. Jadinya gue langsung belokin aja. Oh ini tante tasnya bagus banget ya. Tante beli di mana? Langsung gue belokin aja kayak gitu. Bukan gue gak enakan ya. Karena menurut gue gak usah lah ribut-ribut. Gue malas juga ribut-ribut ya kan ya. Jadi sih gue belokin kayak gitu sih. Nah oke, balik lagi ke pertanyaan lu nih ya. Gimana biar gak enakan? Itu gue lagi tunggu jawaban lu by the way. Karena gue juga gak tahu sebenarnya. Oke, gila. Gue juga lagi mikir kayak anjir kalau gue ditanya itu gue jawab apa ya? Ternyata kepikiran gue. Oke. Gini sih guys, menurut gue ya paling penting tuh kita tuh cultivate self respect gitu loh. Jangan kita compromise perasaan kita, lalu kenyamanan kita demi orang lain. Dan kita tuh harus ngerti banget bahwa, you know what, we do that out of self-respect, self-love. It's not like kita tuh mau nyakitin orang lain. Asal kita gak nyakitin orang lain, I think that's all good. Gitu loh. Dan emang sih perasaan gak enak tuh selalu pasti ada ya. Cuman guys, self-love itu sangat penting. Dan itu juga fondasi dari confidence-nya kita sebagai seseorang. Dan kita tuh ya as uncomfortable as it is, just you know what, fuck it, push it, just say it. Dan penting ya tapi tetap harus sopan gitu loh. Kalau misalnya kalian gak sopan, itu salahnya salah kalian gitu. Kalau gue juga udah ketemu jawabannya. Oke. Nyuri ya dari jawaban gue ya. Terinspirasi. Jadi ada satu. Kalau menurut gua ya self love segala macam, cultivating self love, self respect it's important. Tapi a step before that adalah mengenali diri sendiri dulu. Apa sih yang you are okay with? Apa yang you're not okay with gitu. Karena dengan pola hidup berkelompok kalau di Indonesia dan di Asia gitu kan, kita bukan manusia individualis kayak di Western countries. It's so easy for us to have a collective belief
or a collective or shared values, ya kan? Nah, Oke. yang harus kita lakukan adalah memilah, memfilter dari collective Mhm. values itu mana yang align with my personal values gitu. Karena sering banget gua misalnya ngobrol sama teman-teman, gak usah teman-teman lah, gua sendiri dulu ya kayak suka banget misalnya ngasih jawaban, ya itu kan gak oke karena menurut pendeta gua gini, atau ya soalnya orang tua gua dulu ngajarinnya gini, atau teman-teman Oke. gue semua soalnya mikirnya gitu sih gitu. Nah itu kan collective belief. Mhm. Pernah nggak lo assess collective belief itu align nggak sebenarnya sama personal value lo gitu, personal belief Hmm. lo? Pernah nggak lo pause and mikir kayak, oh teman-teman gue mikir A, do I have to think A juga? A. Tapi sebenarnya di dalam hati kayak gue gak setuju deh sama A gitu loh. Ketika lo udah tahu mana yang your own personal values and all that, that is easier for you to set boundaries, ya kan? Karena kalau lu aja nggak Bener. tahu apa yang lu harus protect dari diri lu, apa yang lu harus batasin, ya gimana gitu, gitu Mm, sih. mm, mm. Ini bagus sih. Jadi kita juga harus tahu ya apa sih yang private buat kita, apa yang enggak. Misalnya nih gue punya temen nih, atau gue oke bukan temen, kayak Hmm. colleague gitu, kru yang tiba-tiba nggak juga kenal, gue juga namanya juga gak yakin siapa kayak gitu. Kecuali harus gue lihat Hmm. name badge-nya itu siapa sih namanya. Tiba-tiba share mengenai boyfriendnya dia atau enggak sex life-nya dia kayak gitu. I was like, Hmm. babe. You wild. Hmm. I don't even know your name. But you're sharing this kind of Hmm. stories with me. Nah, buat Ya. gua tuh itu sebenarnya lumayan private ya mengenai relationship, sex life kayak gitu. Cuman mungkin buat dia enggak. Hmm. Ada di beberapa culture nih, misalnya sharing tentang gaji itu tuh sebenarnya biasa aja. Tapi Ya. misalnya di Indonesia ya mengenai Mhm. gaji itu tuh itu something private gak sih, Hen? Yeah, for most people. Nah itu kan beda-beda. Nah penting kayak yang kata si Hendry tadi, kita apa yang kita nyaman bagikan, apa yang enggak. Kayak start with knowing yourself first gitu. I think that was really Mhm. important. Good point. Iya, iya. Ini kan tadi kita udah bahas dari sisi kalau kita orang crossing our boundaries, how do we can prevent Hmm. that from happening gitu kan. Nah, kalau dari sisi kita sendiri, gimana caranya menurut lo ya, supaya kita nggak crossing other people's boundaries? Karena kan kita juga manusia ya, kadang-kadang kita mungkin tanpa Oh, sadar nanya sesuatu yang nggak menyenangkan, nanya atau kepo, terutama ke teman-teman sendiri gitu. menurut gue ya, karena gue juga actually I am a very very private person. Mungkin lu juga Hmm, nyadar gitu loh. ya. Paling penting itu respect sih menurut gue ya, meskipun ke teman sendiri Hmm. kayak gitu nih. Atau enggak kita Hmm. sebelum kita nanya, kita bisa ngasih disclaimer dulu. Lu ini gue tuh mau nanya pertanyaan, cuman kalau misalnya lu gak nyaman jawabnya, it's okay, you don't have to answer me. Ya. Gitu loh. Terus be respectful in our conversation juga itu penting banget sih. Dan juga you know what, you might wanna just veer away from the topics that are private, kayak sex life, lalu mengenai uang kayak gitu. Kecuali kalau misalnya kita itu ada sangkut pautnya nih sama kita, misalnya mau traveling nih kita. Nah terus Ya. ya of course harus ngomongin tentang uang kan. Ya. Otherwise, you might not want to talk about it. Gitu loh. Oke. Menurut lu gimana? Menurut gue ini based on pengalaman pribadi gue sendiri ya. Kalau lo kan orangnya super private gitu ya. Nah, Mm-mm. gue tuh ya tadi kan gue bilang dari kecil gue dituntut berbagi gitu. Jadi kayak I'm an open book, dan kadang-kadang gue lupa bahwa gak semua orang itu open book juga, ya kan? Jadi challenge gue beberapa tahun terakhir ini soal boundaries sama, gak cuman soal protecting my own boundaries, tapi juga how can I improve as a better person to not cross other people's boundaries gitu. Karena biasanya terutama ke teman-teman, kalau buat gue sendiri susah banget karena ya kayak lo udah nyaman, udah kayak keluarga, udah very familiar to each other. Sometimes ketika lo nggak sadar lo lagi joking around and then you actually hurt your best friends gitu unintentionally gitu kan. PR-nya ternyata sama gitu. Belajar being mindful and aware and conscious all the time gitu ya. Even before like joking around. Gue pernah ada di momen
nggak enak banget yang gue super nyesel banget, dan ini setelah gue pelajarin boundaries padahal gitu ya. Jadi gue tanpa sadar gue joking soal my friends ini body shape gitu. And Oke. temen gue, nah bercandaan kayak gitu di my circle itu kayak sebenarnya dulu biasa aja atau kayak ya it's okay gitu ya. Tapi sebenarnya kalau Mm-mm. itu dikenain ke gue sendiri, gue nggak suka sih gitu kan. Nah, Mm-mm. all this time I thought my friend is okay with that kind of jokes, ya kan. Oke. Sampai akhirnya dia berani untuk ngomong terang-terangan kayak, guys, gue sebenarnya nggak nyaman banget kalau kalian make a joke about my body gitu, karena I've been trying, I've been trying so hard to get in shape segala macam gitu, so it really hurt me kalau misalnya kita bercandain soal hal ini gitu. So it was such a turning point for me, such a moment yang bener-bener gue sesali, tapi juga akhirnya gue belajar dan kayak bangun gitu ya, bahwa oh iya ya, gue juga nggak boleh cuman gembar-gemborin, jangan cross my boundaries, tapi gue juga harus mindful ke orang lain bahwa jangan sampai gue crossing their boundaries juga gitu kan. Nah, which is good point dari temen gue, dari sahabat gue, adalah dia bisa langsung stand up for herself. Kebayang nggak Hmm. kalau dia juga nggak enakan, terus hubungan pertemanannya jadi nggak enak, jadi apa segala macam gitu sih. So it's very very important to be honest ketika lo ada di posisi atau di situasi yang gak nyaman gitu ya. Dan saat itu gua dan teman-teman yang lain juga di grup chat kita langsung kayak, oh my god, so sorry, thank you ya for speaking up. We promise we will never gonna do this to you again. This was never our intention. Kayak gitu-gitu. Ini penting sih guys, ini tip aja ya dari gua ya. Kalau misalnya kalian mau bercanda, terus mau ngetawain seseorang, yang paling lucu tuh kalau misalnya kalian ngetawain diri sendiri. Kalian bikin leluconnya Bener, mengenai diri sendiri. Itu sih penting sih. bener, So, bener, okay bener. guys, to close it, ya ini Mm-mm. kayak to summarize everything nih. Mm-mm. Kalau misalnya poin dari gua sih, yang paling nempel di gua tuh mengenai know yourself. Ini poin dari Henry Ya, tadi. Dan juga first of all, know yourself dan juga always have a good intention. Jangan menyakiti orang lain. Kayak yang gue lakuin ke tante gue itu. Gitu sih, itu poin dari gue. Lu ya. apa nih, Hen? Yang paling Kalau nempel di lu dari hari ini? gua mungkin lebih ke reminder juga buat teman-teman di sini mungkin yang masih on the process of practicing boundaries adalah um, punya mindset boundaries itu satu, bukan building walls, tapi sebenarnya it's a way for us to respect ourselves and to let people know how to respect us in a way gitu loh. Jadi boundaries itu bukan soal gua nggak suka kalau lu ngelakuin ini, kalau lu langgar and then that's it ya, kita musuhan gitu, enggak. So as for example with my friend story, ternyata itu kalau dikomunikasikan secara jujur bikin yang namanya respect terbentuk, dan hubungannya malah jadi semakin kuat dan semakin dekat gitu. Itu juga kan lu jadinya lebih kenal ya sama temen lu dan lu taunya Mm-mm. akhirnya dia tuh gak suka kalau misalnya diginiin. Nah, kayak gitu. So, well, you're not gonna do that again gitu loh. Iya, Okay, gitu. guys. So, that's for today. Gue sih berharap kalian semakin mencintai diri kalian sendiri lebih dalam lagi setiap harinya. Lalu kalian juga bisa Yes. exert boundary and self-respect untuk kalian sendiri. Jangan Hmm. tersakiti ya guys ya. Jangan makan hati. Jangan sedih kalau misalnya ada orang yang nanya sesuatu yang invasif ke kalian. Dan gue sih harapannya adalah kalian bisa menjawab dengan sopan, dengan witty, Hmm. jadikan gurauan aja, jadi lelucon aja, jadi candaan aja. Jangan dibawa sakit hati dan kalian juga bisa lebih sayang sama diri kalian sendiri lagi gitu. Yes, oke, setuju sama semua yang Franz bilang. So, thank you for listening today, and we will see you on our next episode. Bye. Bye, we love you.